Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bote Haidar. Maaf guys, baru upload lagi soalnya kemarin ada sebuah insiden lagi guys. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin upload yang kesekian kalinya. Sekarang alhamdulillah ditemani narasumber yang luar biasa. Ini Bapak Igoy, sehat guys? Sehat Pak Bote. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini di segmen kali ini ya kita kedepannya biasa tanya jawab lah. Jadi tema buat hari ini adalah ngopi, ngobrol perkara ilmu, hidup dan iman. Lama. Nah, sebelum lanjut ke segmen berikutnya, saya tidak lupa ya untuk kepada sahabat semua untuk bantu terus channel Bote Haidar ini ya. Pokoknya jangan lupa di like, komen, share, and subscribe ya. Jadi jangan lupa tanda loncengnya juga dipencet ya. Jadi biar nggak ketinggalan lah. Insya Allah kedepannya banyak konten-konten yang menarik masih menanti. Nah, untuk itu langsung aja ya kita perkenalkan diri. Gue sehat? Alhamdulillah sehat Pak Bote. Nah, ini kesibukan apa ini? Kesibukan sekarang ya kerja seperti biasa Pak. Kerja di mana gue sekarang? Kerja di Jakarta Pak. Jakarta. Jakarta. Jadi bolak-balik Bandung Jakarta gitu. Ya bolak-balik Bandung Jakarta. Nah, sekarang kerja guys. Ya cuma kebetulan kan istri lagi mengandung Pak. Jadi ya sekarang lagi stay di Bandung gitu. Jadi kesibukannya mungkin karena istri lagi mengandung, ya mungkin jadi fokus sama istri ini. Ya fokus sama istri. Nah, jadi sahabat minta doanya buat semuanya. Kebetulan istri dari saudara gue ini sedang mengandung ya. Ya. Berapa bulan sekarang gue? Sekarang 7 bulan jalan ke 8 bulan Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Pak Igoy. Amin, amin ya Allah. Nah, mungkin banyak yang penasaran siapa sih Yogi ini, Igoy ini. Nah, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Di sini kita akan kupas tentang perjalanan beliau. Ya mungkin dari organisasi Briges ya Ko ya? Ya, Briges. Dari Briges sampai mungkin Malang Buana lah mungkin dulu yang nggak tahu hidup ataupun gimana jalan cerita hidupnya, kita akan langsung tanya aja. Nah, yang menarik nih Goy, Igoy ini terjun ke organisasi Briges ini dari tahun berapa Goy? Untuk dari tahun mungkin 2006-2007 Pak ya. 2006-2007 sebelum itu kan geng motor 2007 itu sempat mati ya Pak, sampai 2010. Vakum lah. Pas mau vakum ya segituan saya baru terjun Pak gitu, dengan banyak cerita segala macam gitu. Nah, jadi pertama kenapa bisa tertarik sama Briges itu kan, maaf kan masih banyak lah mungkin organisasi lain, kenapa lebih tertarik ke Briges nih? Apakah ada yang ngajak atau gimana? Awal mulanya gini sih Pak ya, mungkin saya itu dilahirkan dari keluarga broken home Pak, mencari ketenangan kekeluargaan di luar karena saya tidak dapat kekeluargaan di dalam gitu Pak. Saya diajak-ajak oleh sahabat saya yang sekarang menjadi sudah almarhum Pak. Bisa diceritakan gimana mungkin prosesnya? Nah, ini ada sangkut pautnya. Pertama saya masuk itu karena beliau almarhum ini yang bawa-bawa saya. Karena pada saat itu saya itu belum tahu Briges itu apa, seperti apa atau bagaimana. Ceritanya kita lagi nongkrong Pak, sama sahabat saya itu yang bawa saya. Dia memakai topi merah putih hitam bernama Briges, dan segelintiran orang menyerang dia Pak. Sedangkan Igoy tidak pakai atribut di situ, tidak tahu kan, belum tahu itu Briges gitu. Nah, sampai akhirnya almarhum meninggal di tempat itu yang menjadi benar-benar rasa sakit hati saya gitu. Jadi maaf itu Pak Igoy meninggal di tempat itu? Iya, meninggal di tempat, diserang. Ya mungkin zaman dulu mah nggak seperti sekarang ya Pak ya, gampang memakai atribut mungkin. Zaman dulu mah mungkin keras banget soal geng motor itu. Itu meninggal di tempat.
Yang pertama ya alasan saya ya apa mencari kekeluargaan di luar, dan yang kedua memang ingin membalas dendam apa untuk sahabat saya gitu. Makanya dari situ saya mulai mendekati Mendalami. ya mendalami. Nah, ini Igoy pertama masuk itu mungkin dari Briges mana, Goy? Kalau Igoy pribadi mah sebenarnya kaditu Pak. Ngerokok dulu, Goy ya? Ya, ngerokok dulu. Terus? Kaditu Pak. Cuma Igoy itu kan waktu pertama itu di Briges Cijerah. Oh, di Cijerahnya? Cijerah, ya. Karena memang ya ada konflik segala macam, pindah ke sana. Pertama itu di Cijerah gitu. Wah, awal mula saya pangletiknya Pak. Saya masih SD kelas 5. Kelas 5 kelas 6 SD lah gitu. Jadi Igoy pernah di Cijerah? Ya, di Cijerah. Nah, ini yang menarik nih kan mungkin sampai Igoy mungkin pernah menjabat menjadi ketua di Briges Puskopat. Ya, Puskopat Nah Cilenyi. itu Puskopat itu nama daerah apa gimana? Gue bisa dijelasin nggak sama Igoy lah buat sahabat-sahabat semua? Puskopat itu adalah nama daerah, yaitu ya komplek juga, komplek Angkatan Darat. Kebetulan memang abah saya itu apa pensiunan TNI Pak. Almarhum itu. Almarhum ya, almarhum abah saya. Jadi ya saya apa membesarkan di situ di komplek Puskopat atas nama Briges gitu. Dan itu apa jalanannya cukup lika-likunya sangat dalam. Mungkin perjalanannya panjang Pak, karena memang sebelum di Puskopat pun memang setelah dari Cijerah saya itu ke mana utara. Oh, ke Buas gitu. Ya, Buas Utara gitu. Di situ dididik sama kakak saya yang bernama Bang Tile. Mungkin kalian juga ada yang kenal atau mungkin ada yang tidak. Yeah. Kakak saya pure itu kakak saya Bang Tile yang mendidik saya menjadi kepribadian yang memang benar-benar seorang laki-laki. Gitu. Berkomitmen lah. Ya. Apa di utara, setelah di utara saya mencoba ke mana tengah Pak. Bandung Tengah pernah itu juga. Bandung Tengah di Jalan Sumatera Lembong. Oh itu ya. Jalan Lembong. Sama sampai ke Dago itu saya membesarkan di situ, dan akhirnya terakhir itu 2013 itu sampai sekarang itu di Puskopat Cilenyi gitu. Nah, guys, jadi mungkin banyak yang kurang tahu ya. Jadi ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi tak sayang maka tak cinta. Nah, jadi mungkin di Saudara Igoy ini berawal dari ya kebanyakan sih anggota geng motor ya maaf emang dari keluarga yang berkonflik lah ibaratnya. Ya, termasuk saya juga sendiri gitu kan, tapi cuman mungkin itu sebuah perjalanan ya Pak Igoy ya. Nah, apakah ada nggak kisah yang nggak akan pernah dilupakan gitu, Igoy? Dari Igoy mungkin perjalanan dari brutal ya mungkin disebut berandalan bermotor lah. Ya. Sampai sekarang kan mungkin Igoy sudah mempunyai tanggung jawab lah ya, istri, apalagi insya Allah Igoy akan menjadi bapak. Nah, step by stepnya itu gimana, bisa Igoy ceritain nggak sampai berubah sampai sekarang ini? Ya mungkin lebih banyak cerita itu di Puskopat Cilenyi apa ya, untuk di Briges itu, karena saya hampir 9 tahun sampai 10 lah menjadi ketua dan mendirikan 5 generasi di situ Pak. Banyak ceritanya segala macam Pak. Gitu. Ya dari mulai apa perintisan, Bapak mungkin tahu membesarkan di suatu wilayah yang wilayah itu kiri kanan depan belakang EKTC. Mungkin Bapak juga pernah merasakan perintisan yang sangat sulit gitu. Sampai saya ke dalamnya ngabebelaan anu ngaranna Briges gitu. Dan juga mungkin ada satu kejadian yang sampai sekarang ya masih saya ingat Pak. Dulu saya pernah diculik Pak. Diculik oleh anak EKTC gitu.
Jadi dia itu kok apa waktu itu tuh mobil Xenia kayaknya ya. Mobil Xenia, saya lagi lapar Pak, beli nasi goreng. Terus saya tiba-tiba ditodong pistol, dibawa ke mobil, saya masuk. Oh, udah pistol dipukulin. Di situ hancur saya. Saya ditanya perkara, katanya ini igoi-igoi yang apa? Membunuh adiknya katanya. Katanya, Ya, alibinya mungkin ya. Ya, alibinya gitu. Mungkin tidak tahu orang sirik atau seperti apa ya Pak ya. Saya diadu domba dan begitu saya memang melihat jalur percis Jatinangor ke sana, wah udah saya bener pasrah. Karena kenapa Pak? Pikiran saya cadas pangeran. Pikiran saya cadas pangeran, ya tahu sendirilah Pak, cadas pangeran. Pembuangan mayat, saya udah berpikir di situ akan mati. Saya segera ya banyak istighfar mungkin Pak ya, sambil ya bertahanlah di situ. Dan alhamdulillahnya Pak, pas pasar Tanjung Sari, ada razia, mobil itu terhentikan sama razia. Jadi pas mau melewati Tanjung Sari ada razia. Iya, kena si mobil itu yang nyulik saya itu. Nah, apa? Ini tuh si pistol tuh di belakang tuh udah makin ini ya sama pisau tuh. Biar saya nggak berbicara. Kata polisinya tuh, selamat malam, boleh dilihat apa surat-suratnya. Dan alhamdulillahnya tuh polisi itu tuh melihat ke tengah Pak. Kan dari pintu depan yang kanan tuh, ngelihat ke tengah, lihat saya udah babak belur habis. Ditanya lah oleh polisi itu kenapa katanya. Dan mereka yang di mobil itu jawabnya, ini adik saya yang dipukulin di Bandung, minta jemput. Ini mau pulang ke Sumedang. Saya berpikir apa ya di situ. Saya karena udah apa ya, berpikir mati pasrah, di cadas pangeran ya udah pasrah. Saya diam, saya mati Pak. Tapi kalau misalkan saya bergerak pun mungkin saya ditembak atau ditusuk, seenggaknya dia berhadapan dengan polisi. Nah, di situ saya teriak, Pak, tolong, saya diculik. Gitu. Dari situ, alhamdulillah polisi itu cepat bergerak, ngeluarin senjata api, dan teman-temannya mungkin mendengar teriakan polisi itu, apa, menghampiri mobil semuanya. Sampai alhamdulillah ketangkep, saya nggak kenapa-kenapa gitu, masih ditangkap ku Gusti Allah gitu ya. Alhamdulillah. Dan ya sampai sekarang saya selalu berhati-hati Pak, karena memang real gitu ya, namanya mungkin ya pengadu domba atau fitnah atau segala macam, itu menjadi bahan pertama yang ya mungkin kisah yang tidak akan pernah terlupa. Itu kisah yang tidak terlupa. Jadi buat sahabat, ini kan hanya mungkin mengulas kisah perjalanan lah seseorang yang mungkin kebanyakan orang nggak tahu. Jadi ya mungkin saudara Igoi ini lingkup apa ya, pikuk kehidupan di dalam dunia gangster, kan sekarang udah jadi ormas nih. Nah, apa ya, Igoi lah motivasi untuk anak-anaknya sekarang nih, generasi organisasi masyarakat Briges khususnya ini, kan dia lebih baik nih udah jadi ormas nih, bukan kayak dulu lagi. Nah, apakah ada kata-kata yang mau disampaikan dari Igoi pribadi untuk anak-anak regenerasi sekarang Pak ya? Masih muda lah yang berkarya, yang masih berkarya. Mungkin tahun-tahun sekarang memang junioritas, senioritas itu dihilangkan ya Pak ya. Karena tapi ada lancek lah. Ya, adi lancek itu dihilangkan, tapi tetap terpaut pada diri saya. Karena kenapa? Angkatan sekarang tidak merasakan pahitnya seperti apa ospekan zaman dulu. Juga bagaimana cara memperjuangkannya gitu. Jadi pesannya selalu menghargai siapapun itu. Ya, apalagi seorang kakak kita, pembimbing kita gitu. Intinya hirup mah silih asah, silih asih, silih asuh. Nyapanya mantap nih, benar nih kata Bapak gini. Jadi ya mungkin
kan sekarang sudah adalah mungkin Bandung kondusif, mudah-mudahan kondusif. Nah, ini yang pernah ada yang lebih penasaran, kayak ini masih panjang perjalanannya nih. Sempat pernah Igoy itu lihat pernah kemana tuh Igoy pakai jubah itu waktu itu bisa dijelasin nggak ini biar penonton juga tahu gitu. Ya, karena dulu memang ya saya hidup di jalan, mau tidak mau memang ya perjalanan mungkin dulu itu istilah nama hampang ya di kadek atau nyawa tuh hampang ya Pak, murah gitu. Murah. Makanya saya tapakur dari mulai Bandung di Syekh Eyang Mahmud sama yang Gajah yang Mujarib, yang Jangkung di Kopo. Oh iya. Bandungnya di situ. Terus saya ke Cirebon, saya Sunan Gunung Jati, tapakur. Juga lanjut juga saya di mana itu Tasik, saya pernah di Garut, yang Pangeran Papak. Oh iya. Ya mungkin Bapak juga tahu ya Garut mah. Terus mana lagi Goy? Saya itu lanjut terakhir itu di Syekh Sunan Rahmat Suci yang Prabu Kian Santang, yang di Godog di Garut. Godog Garut, ya. Nah ini guys, jadi mungkin tidak semua yang terlihat itu kotor dan belum juga apa yang kita lihat bersih itu bersih. Jadi perjalanan seorang itu diukur bukan karena umur, tapi karena mungkin pikiran, kedewasaan dan juga pengalaman. Nah, Igo itu saya juga pernah lihat itu ada kayu tuh boleh nggak izin itu? Boleh. Boleh ditunjukin ke penonton? Nah guys, apa tuh Goy? Dalug apa itu? Ini tuh yang saya dapat hasil tapaku dari Syekh Sunan Rahmat Suci yang Prabu Kian Santang, Godog Garut, Pak. Boleh dipegang? Boleh. Ini namanya Awi Kaboa, Pak. Dan ini sorban kedua saya. Ini boleh dibuka ini? Boleh Pak. Tuh guys, ini nih, ini jadi mungkin hasil dari titirah ya. Kalau ini mah tapi punten Pak, saya titirah itu bukan berarti saya tapakur ya. Bukan berarti saya minta ke makam. Iya. Saya mendoakan para waliullah ya. Ya Pak, para wali. Saya tidak punya ilmu kebal, saya hanya mempercayai bahwa ya lebih ke tauhid ya Pak ya. Ya. Atas ridha Allah apapun akan terjadi gitu. Nih guys, ini dari kayu ini jadi menurut orang zaman dulu itu kan ini kayu kaboa ini konon itu kan mitosnya, kalau mitos itu dari misteri nuntos-nuntos. Ini jadi katanya kayu kaboa ini adalah simbol lah siloka mencek orang Sunda mah, jadi ciri khas Pak. Ya, ciri khas dari kerajaan Pajajaran ya. Ini gue ini dapetnya gimana? Ada yang ngasih atau ngalak sendiri? Ini gimana? Jadi ini ceritanya satu paket sama kujang kembar Pak. Kujang kembar itu saya diambil sama guru. Ini sama saya. Jadi saya di situ waktu tapakur saya wirid mendoakan. Saya dibawa ke percaya atau tidak, ini pengalaman saya ya, sumpah demi apapun pengalaman saya ketika saya wirid kan saya ngambilnya kebatinan al-hikmah gitu. Saya dikir, saya wirid, saya dibawa ke istana Pak. Istana kerajaan, istana ya seperti kerajaan. Jadi tangga merah, banyak patung macan putih, si jendelanya itu hijau. Bukan abu-abu tapi kayak batik. Oh iya, ukiran ya kayak gitu. Itu si jendelanya tuh. Di depan saya itu ada raja mungkin ya, karena memang dilihat ada mahkota dikelilingi sama 7 macan putih, sama ada pemain-surinya. Hari itu tuh saya belum kuat Pak. Saya jalan ke tengah sampai saya menyadarkan diri. Saya hubungi guru saya, gimana lanjut, yang tadinya saya di situ hanya 3 minggu, saya lanjut sampai
mau 2 bulan di Godok Garut itu. 6 minggu ya ada ya. 6 minggu ya, kurang lebih segitu. Ya lebih lah. Itu dia udah nikah tuh. Itu udah nikah. Ya, udah. Itu udah nikah. Jadi di situ tuh saya lanjutin lagi karena kata guru lebar cokot bagian anjeun. Saya lanjut dikir, saya di situ dan saya nggak kuat, nggak tahu kenapa setiap saya melangkah ke tengah mau naik ke atas tangga atas itu saya benar-benar ngap segala macam gitu ya. Saya ngap dan akhirnya si pemain suri itu yang mengasihkan bilang amanat dari dia, ya bagian anjen ti kaula tapi anjen omat kudu bela ka Islam Ya. nah gitu. Jadi guys, emang mungkin ini perjalanan ego ya. Jadi percaya atau tidak, mungkin beliau yang mengalaminya. Jadi ambil yang baiknya, yang buruknya jangan. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun kita hidup ya bisa bilang berandalan atau ahli maksiat, tapi Allah itu tidak memenang dengan apapun. Jangan pernah lupa sama Tuhannya. Nah, itu ibaratnya pokoknya mah harus seimbang lah. Insya Allah mungkin Allah selalu melindungi kita. Ya. Nah terus ini yang penasaran gue ini itu waktu beres di sana kan itu ada punya golok yang segini tuh bisa diceritakan itu gue itu kayaknya spesial banget tuh bagi gue. Sama ya enggak, yang paling spesial itu sebenarnya itu kujang. Sebenarnya itu kujang karena kujang itu mungkin apa ya, dari keturunan Pak, bawa saya turun temurun ya, bawa saya itu karena apa ya, ayah saya bercerita bahwa Bao itu tidak meninggal Pak, ikut moksa dengan Eyang Prabu Siliwangi di Sancang itu. Dan ini goloknya ada, ini dapat dari Gunung Haruman. Bisa dilihat tuh guys, bentuknya kecil, bisa dilihat ini ada kayak rajahan ya. Ini kalau biasanya kalau nggak salah bedog Ciomas ini disebutnya nih, nggak tahu apa, cuman emang ini siloka sih mau. Jadi ya mungkin kalau orang tua zaman dulu kan waktu zaman perang mungkin ya kan, jadi ini di sini kan mengupas perjalanan hidup, iman dan ilmu ya. Ilmu ibaratnya. Nah, ini dari mana nih, Boy? Nah, ini itu yang paling favorit, Pak. Ini itu turun temurun dari bau saya, Pak. Nih, jadi kujang ini simbol siloka. Nah, ini kujangnya juga sama, ada mungkin kayak raja-rajahan ya, nih. Jadi yang mengerti apa arti kujang itu kan, nah nih ini yang mungkin apa ya, senjata orang asli orang Sunda Pajajaran ini dulu waktu melawan penjajahan, khususnya dari kerajaan Pajajaran yang ini Eyang Prabu Siliwangi. Nah, ini dari mana kan? Ini tuh ceritanya gini Pak, dapatnya dari sini. Cuma ayah itu pingin narik kujang ini itu sampai 8 orang pinter pingin narik kujang ini dan nggak dapat Pak. Mungkin bukan ya lain milikna. Lain milikna. Nah ketika saya lagi beres-beres segala macam, yang tadinya nggak ada apa-apa Pak, tiba-tiba ini saya liatin ke ayah saya, ayah ini dia, nah bisa ku Yogi nggak tahu. Yogi lagi beres-beres sama istri, nggak ada yang gini, makanya Yogi juga nanya ke ayah. Ini teh sebenarnya barang yang mau ditarik oleh 8 orang pinter itu. Alhamdulillah ya, kenanya sama Yogi nggak tahu apa maksudnya, takdir Allah nggak tahu ya. Mungkin yang nariknya itu orang pinter kurang pinter gitu. Jadi ini cuma simbol ya guys. Ini ya ingat apapun itu yang begini
bedog atau kujang atau awi kabawa segala macam itu hanyalah sababiah Nah, Gusti Allah gitu. Hakikatnya tetap ya Pak ya, Gusti Allah. Gusti Allah. Jangan pernah kalian berpikir kalian berani gara-gara ada ini. Nah. Kalian berani gara-gara ada ini. Asa aing segala macam, jangan. Yes. Kalian menduakan Tuhan. Benar. Kepercayaan kalian itu belok gitu. Iya. Harus adat lagi. Nah, guys, menarik sekali ya perjalanan dari saudara Ego ini. Mungkin banyak sekali kisah sedih, senangnya ya Go ya. Sangat banyak banget, Pak. Nah, sekarang kesibukan Ego itu di organisasi sekarang gimana? Alhamdulillah, sekarang itu mungkin saya dipercaya Pak di DPC Arca Manik. Oh, mantap. Saya ya didaftarkan sebagai KSB di DPC Arca Manik. Ya, begitu saya melepas, cuma sebenarnya saya belum melepas puskopat ini Pak, karena memang anak-anak masih butuh bimbingan dari saya gitu. Dan saya pun tidak semudah itu melupakan Pak, karena memang 9 atau 10 tahun itu bukan waktu yang benar-benar sebentar gitu ya Pak ya. Banyak ceritanya, kisah kenangan di sana. Tapi alhamdulillah sekarang saya dipercaya di DPC Arca Manik. Saya mencoba profesional mungkin ya, tidak membawa-bawa ini itu segala macam, fokus ke Arca Manik, dan saya pun sedang membuat tim di Puskopat Pak untuk bisa menggantikan saya. Tapi saya tidak bisa asal memilih gitu. Harus ada mungkin yang pas lah gitu. Sesuai pertimbangan sama orang pengurus yang lain. Nah, mungkin dari Igoy kata-kata untuk sahabat yang menonton gitu, kan sekarang mungkin udah bukan zamannya lah ya. Betul. Mungkin ada petuah yang mau disampaikan oleh Igoy kepada para Bote Haidar official lover. Ya, para Bote Haidar official lover ya. Karena keadaan zaman sekarang yang sangat berbeda, cobalah kalian cari cara mencari jati diri yang benar di zaman sekarang. Soalnya soal keributan, soal apa, saya percaya namanya manusia itu mempunyai keberanian. Tapi visumnya mahal sekarang, hati-hati. Jadi jangan mudah terpancing emosi, atau jangan apapun diselesaikan dengan keributan untuk zaman sekarang ya Pak ya. Ya intinya tetap somea, saling menghargaan gitu. Saling menghargai ya. Ya kalau misalkan kalian sedang mencari jati diri tapi kalian itu suka basic fighter, masih banyak taekwondo, ya pencak silat, terus ya bela diri lah. Jadi gitu. Mungkin di atas langit masih ada langit lah. Kita ini konten untuk muhasabah diri. Jadi di sini kita konten cuma hiburan, guys. Nah, untuk menguak ya mungkin kisah perjalanan dari seseorang gitu kan, yang asalnya nggak tahu jadi tahu. Nah, mungkin makasih Igoy buat waktunya. Sama-sama. Sukses terus banyak buat Igoy. Makasih banyak buat keluarga pokoknya mah. Untuk Igoy, kepada mungkin keluarga besar Igoy di Puskopat juga, salam baktos dari Abi Tibote. Mungkin alhamdulillah bisa silaturahmi. Yang mungkin masih rindu sama Igoy, jangan lupa di like, comment, and share, dan subscribe pokoknya mah. Mungkin cerita dari Igoy sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.